Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang menempuh mata kuliah metodologi penelitian hukum dan metodologi penelitian hukum dan fikih di Fakultas Syariah IAIN Tulungagung yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Jadi pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, dan di dalam penelitian hukum yang sifatnya kualitatif, teknik pengumpulan data yang sering dipakai adalah wawancara, studi dokumen, dan observasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Nah, pertama, instrumen penelitian berupa wawancara. Maksud saya instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Saudara sekalian, wawancara seperti sudah saya jelaskan adalah cara mengumpulkan data dengan melalui tanya jawab. Nah, tanya jawab antara Anda selaku peneliti dengan narasumber. Nah, wawancara itu beda dengan ngobrol biasa. Nah, kalau tanya jawab yang sifatnya ngobrol, kita sudah tidak perlu belajar lagi. Anda sudah paham sekali. Kamu dari mana? Mau kemana? Sudah makan apa belum? Sudah mandi apa belum? Sudah punya calon suami atau belum, calon istri atau belum. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tetapi dalam penelitian bertanya itu tidak sembarangan, ada pedomannya. Nah, pedoman wawancara ini dibutuhkan agar proses tanya jawabnya nanti di lapangan, agar wawancaranya itu terbingkai. Terbingkai itu artinya teratur, kemudian tidak kemana-mana, tidak keluar dari topik, tetapi fokus membahas masalah topik. Nah, jadi dikhawatirkan, ini terutama bagi peneliti pemula, kalau tidak punya atau tidak membuat dulu pedoman wawancaranya, maka obrolannya menjadi tidak fokus, tidak sesuai topik, dan kemudian menjalar ke hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik penelitian. Nah, oleh karena itu penting untuk kita menyiapkan pedoman. Kalau Anda mau penelitian skripsi, konsultasikan dulu pedomannya dengan pembimbing, baru ke lapangan. Jadi tidak tiba-tiba pergi ke lapangan tanpa mendapat arahan tentang pedoman wawancara dari pembimbing. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat instrumen pedoman wawancara? Yang pertama, Anda harus membreakdown. Membreakdown itu artinya menurunkan rumusan masalah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang detail, yang sifatnya detail. Jadi jangan sampai Anda menanyakan rumusan masalah kepada narasumber. Nah, kenapa? Karena rumusan masalah itu adalah tugas Anda untuk menjawab. Nah, untuk bisa menjawab, caranya Anda mencari data. Nah, mencari data itu caranya wawancara dengan narasumber. Maka rumusan masalah yang Anda susun dalam skripsi tidak boleh sama dengan pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber. Sebagai contoh, ini penelitian di bidang HES. Judulnya misalnya praktek kecurangan dalam jual beli di Pasar Legi Malang. Misalnya seperti itu judulnya. Nah, kemudian rumusan masalah 1. Apa saja praktek kecurangan yang dilakukan
oleh pedagang di Pasar Legi Malang, misalnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Legi Malang? Nah, maka Anda nggak boleh tanya begitu kepada pedagang. Misalnya, Bu, saya ingin tahu, Ibu itu selama berdagang sudah mempraktekkan kecurangan apa saja? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, Anda bisa bayangkan, mungkin pedagang itu nggak mau jawab, malah marah. Loh, kamu menuduh saya berlaku curang, misalnya seperti itu. Kamu itu siapa? Tanya-tanya kecurangan. Kamu itu mau wawancara apa mau menuduh? Begitu. Karena pertanyaan Anda sama dengan rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu cukup Anda yang tahu. Sedangkan pedoman wawancaranya harus Anda breakdown, harus Anda turunkan, detailkan. Jadi kata-kata kecurangan tadi itu Anda buat indikatornya. Ukuran kecurangan itu apa sih? Nah, Anda rujukannya buku. Misalnya, kecurangan, salah satu bentuk kecurangan dalam perdagangan adalah menimbang barang tidak sesuai dengan yang disepakati, yaitu lebih sedikit. Nah, misalnya pedagang dan pembeli sepakat mau berjual beli beras 3 kilo. Nah, bisa disebut curang itu kalau ternyata yang diberikan itu kurang dari 3 kilo. Nah, oleh karena itu cara bertanya Anda itu bukan dengan menanyakan, Bu, kecurangan apa saja yang sudah Ibu lakukan. Bukan begitu, tetapi misalnya dengan begini, mengantarkan narasumber agar memahami arah pertanyaan Anda. Diberi pendahuluan juga boleh. Lalu setelah itu bertanya. Misalnya begini, Bu, sekarang ini kan persaingan antar pedagang semakin kuat. Saya lihat di pasar dulu itu pedagangnya hanya sedikit, hanya 5, sekarang ada 20. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara Ibu mencari keuntungan dari jual beras. Nah, bagaimana cara Ibu memperbanyak keuntungan? Nah, misalnya nanti dia akan bercerita. Kalau soal menimbang, Ibu ngepres banget atau mungkin disiasati agar untungnya lebih banyak, itu ada dikurangi sedikit atau gimana gitu. Nah, jadi jangan menanyakan konsep yang kita pakai langsung kata-kata curang tadi itu kepada pedagang, tetapi di breakdown. Bu, atau Anda lihat melalui observasi di dalam timbangannya itu ada benda yang tidak wajar yang bisa memperberat timbangan di pihak pedagang. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa tanyakan di wawancara. Setelah observasi kemudian wawancara. Nah, di salah satunya berbekal data observasi Anda melihat, Bu, saya ingin tahu beberapa hal tentang pengalaman Ibu berdagang di Pasar Legi. Nah, salah satunya adalah tentang cara menimbang. Saya ini kan awam. Nah, soal penimbangan, saya ingin tahu bagaimana cara Ibu menimbang barang yang akan dijual, yang akan diberikan kepada pembeli. Nah, oh ya, saya timbang, ya saya taruh, biasa seperti itu. Nah, biasanya mungkin jawabannya akan seperti itu. Nah, Bu, kadang-kadang kan ada pembeli yang tidak memperhatikan tentang penimbangan. Nah, apakah itu Ibu manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak?
Misalnya dia ketika pembeli menengok ke arah lain, mungkin ibu ada mengurangi sedikit beras. Nah, jadi bertanyalah yang menjadikan pedagang itu nyaman mendengar pertanyaan Anda. Bukan membuat pedagang itu takut dan tertekan. Jadi saya sering dengar Bu di pasar Legi ini para pedagang maksud saya selain ibu itu sering menggunakan bandul tambahan di timbangannya. Katanya itu bisa meningkatkan keuntungan. Saya juga ingin tahu apakah ibu juga menggunakan cara itu. Nah, kalau iya saya ingin tahu berapa sih perbandingan antara keuntungan yang didapatkan ketika menambahkan bandul di timbangan ibu dengan ketika tidak menambahkan. Nah, jadi bertanya menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menunjukkan respek, penghargaan kepada beliau selaku narasumber penelitian Anda, walaupun topik yang Anda teliti itu sebenarnya berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, yaitu tentang kecurangan. Tetapi karena Anda adalah orang yang diberi waktu untuk mendapatkan data penelitian dari pedagang-pedagang itu, maka Anda juga harus bersifat etis, harus sopan. Tidak boleh mengatakan, Bu, gimana sih jadi pedagang kok curang begitu, dosa itu loh. Nah, jadi bukan kapasitas Anda sebagai peneliti untuk merambah kemana-mana membicarakan tentang dosa misalnya, walaupun Anda tahu yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum atau fikih muamalah. Nah, tetapi Anda tidak boleh mencampur adukan antara wawancara yang kepentingannya mengumpulkan data dengan menasehati atau dakwah. Nah, kenapa? Karena kalau itu Anda lakukan sangat mungkin tujuan Anda mendapatkan data justru tidak tercapai, tujuannya berbelok. Nah, jadi ada waktunya ketika Anda melakukan wawancara. Waktunya memang untuk mengumpulkan data, bukan untuk memberi tausiah. Nah, contoh yang lain adalah ketika Anda meneliti tentang perkawinan usia dini karena hamil, nah maka Anda dalam memberikan pertanyaan juga harus sangat hati-hati. Misalnya Anda rumusan masalahnya adalah bagaimana praktek perkawinan di kalangan pelajar SMP yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Nah, misalnya Anda mau lihat apakah prakteknya itu menggunakan dispensasi ke pengadilan atau siri saja, misalnya seperti itu, karena belum memenuhi umur. Nah, maka dalam menggali data Anda harus sopan, harus membreakdown rumusan masalah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang detail, tetapi tidak boleh kemudian terpancing untuk mengalihkan fokus menjadi misalnya menasehati. Misalnya Anda tanya begini, Dek, saya mendapat informasi dari Bapak RT di sini bahwa adik adalah sudah menikah. Waktu menikah masih sekolah di SMP. Nah, saya ingin tahu kenapa adik masih SMP memutuskan untuk menikah. Nah, kemudian dia jawab, iya Mbak, saya memang betul saya menikah waktu kelas 3 SMP. Ya gimana lagi, saya sudah hamil. Kalau tidak nikah nanti membuat keluarga malu gitu.
Nah, kemudian karena topik Anda adalah rumusan masalah Anda adalah bagaimana praktek pernikahan anak pelajar yang hamil di luar nikah, maka arahkan pertanyaannya itu pada praktek pernikahannya. Misalnya dengan menanyakan, kalau boleh tahu adik itu nikahnya di KUA atau di rumah? Saya nikah di rumah, Mbak. Siapa saja yang hadir waktu itu? Bapak saya, ibu saya, mertua saya, dan sebagainya. Dia jawab, kalau Pak Pengulu ada apa tidak dari KUA? Pak Pengulu nggak ada, Mbak. Jadi adik punya surat nikah? Tidak punya surat nikah. Ya, saya belum punya surat nikah. Nah, dengan begitu maka Anda tahu bahwa nikahnya tidak tercatat alias nikah siri. Nah, itu kan bisa menjawab rumusan masalah Anda tentang bagaimana praktek. Kemudian Anda tanya lagi, Anda kan masih sekolah, kemudian apakah Anda keluar dari sekolah atau izin, karena Anda statusnya adalah pelajar, izin ke kepala sekolah mau menikah untuk tetap boleh sekolah, atau Anda mundur dari sekolah sehingga fokus kemudian hanya mengurus rumah tangga. Nah, ketika Anda menanyakan seperti itu, dan dia dijawab misalnya, ya saya sekarang sudah tidak sekolah. Nah, kemudian ya dia bercerita kemudian bagaimana praktek pernikahannya. Kemudian bisa jadi Anda akan mendengarkan informasi dari narasumber yang menurut Anda itu buruk. Misalnya Anda bertanya, saya ingin tahu Anda itu, mohon maaf, adik menikah, hamilnya itu dengan pacar, dan nikahnya juga dengan pacar yang menghamili, atau mungkin diperkosa oleh orang lain. Nah, misalnya seperti itu. Anda bisa memodifikasi pertanyaan. Kalau seperti tadi mungkin terlalu lugas, tetapi maksud saya adalah sampaikan pertanyaan yang lebih detail lagi. Oh, dia hamil di luar nikah, hamilnya dengan pacarnya atau diperkosa, lalu menikahnya dengan siapa? Nah, itu kan penting. Nah, maka misalnya ketika iya Mbak, saya hamil di luar nikah karena pacaran yang berlebihan. Nah, ketika saya sering menggunakan waktu ketika bapak ibu nggak di rumah untuk mengajak pacar saya ke rumah, lalu kami melakukan hubungan seksual. Habis itu ternyata 3 bulan kemudian saya hamil. Nah, misalnya dia menceritakan begitu. Nah, Anda sebagai pewawancara tugasnya adalah mendengarkan dan mencatat. Jadi tidak berkapasitas untuk kemudian menasehati misalnya dengan begini atau menghakimi. Aduh adek, kasihan banget kamu, baru juga kelas 3 SMP sudah hamil itu karena pergaulan bebas, makanya kita adek itu harus menjaga, itu dosa. Kemudian itu dosa. Kemudian sekarang adik sendiri yang merasakan dampaknya, merasakan akibatnya. Nah, itu seharusnya nggak boleh seperti itu. Nah, jadi Anda nggak boleh sebagai pewawancara merembet kemana-mana yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Nah, sebagai bukan peneliti, Anda boleh saja menasehati, tapi waktunya tidak sama dengan ketika Anda wawancara. Nah, maksudnya fokus pertanyaannya, sopan, kemudian breakdown tadi. Bagaimana prakteknya, Anda bisa menanyakan siapa yang hadir, penghulunya ada atau tidak, punya buku nikah apa tidak. Nah, bisa juga ditambah pertanyaan lain. Misalnya bagaimana proses negosiasi ketika akhirnya memutuskan menikah. Misalnya apakah antar keluarga dialog dulu dan sebagainya. Nah, itu juga bisa Anda tanyakan. Demikian penjelasan tentang
membuat pedoman wawancara, membreakdown rumusan masalah menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.